Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas Pancasila kami tepat waktu. Tak lupa pula kami haturkan salawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di akhir kelak. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Studi Rizal karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yang terdiri dari kelompok 4, 5, dan 6 untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Dari kelompok 4 terdiri dari Muhammad Fawazade, NIM 097, Putri Nadila Lesya, NIM 108, Tiani Rifa Amalia, NIM 110, Siti Nuria Himami Hafsawati, NIM 114, Tias Kusuma Ningrum, NIM 118, Ukas Deva Junianti Putri, NIM 119, dan Ukas Dia Talita Putri, NIM 120. Kemudian kelompok 5 ada Andi Rizky Cahaya Ramadan, NIM 123, Canes Firlima Hendi, NIM 124, Iqbal Ramadan, NIM 093, Muhammad Naufal Akila Hajid, NIM 100, Nur Hanifah, NIM 105, Tasya Aulia Azahra, NIM 116, Virgi Aning Tamarusnadi, NIM 121, dan Zaki Abdillah, NIM 131. Dan yang terakhir ada kelompok 6 yang terdiri dari Mukmin Alwan, NIM 102, Fatur Revani Nova, NIM 125, Latifatul Latifah, NIM 094, Widya Sari, NIM 122, Marsyanda Tania Laurencia, NIM 127, dan Syafa Maratu Syadiah, NIM 130. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mulai ke materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawazade akan menjelaskan tentang Omnibus Law di tanggal 20 Oktober 2019 sampai 17 Desember 2019. Omnibus Law pertama kali Jokowi dalam pidato pelantikannya di sidang paripurna MPR RI pada 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya, dia menegaskan bahwa segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan. Harus kita potong, harus kita pangkas, kata Jokowi di gedung DPR MPR Jakarta Minggu 20 Oktober 2019. Jokowi mengatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar dalam Omnibus Law. Pertama, yakni UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang, kata Jokowi. Gayung bersambut keinginan Presiden itu ditindaklanjuti dalam penyusunan program legislasi nasional Prolegnas 2020 sampai 2024 pada sidang paripurna DPR RI 17 Desember 2019. DPR menetapkan 248 RUU prioritas yang di dalamnya termasuk 3 RUU yang disebut sebagai Omnibus Law, yaitu RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pada tanggal 3 Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengirimkan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Dan di hari yang sama, hari Senin tanggal 3 Februari 2020, Airlangga Hartarto juga menyatakan kalau untuk Omnibus Law sudah kita selesaikan dan akan segera diproses oleh DPR RI. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengatakan akan segera menandatangani surat Presiden terkait draft RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tetapi menurut Presiden Joko Widodo, draft Omnibus Law masih banyak yang belum sempurna, sehingga surat Presiden terkait hal tersebut belum ditandatangani. Tetapi Jokowi juga menyatakan akan menandatangani ketika draft RUU Omnibus Law telah sempurna, karena
sejauh ini Presiden baru menandatangani Omnibus Law perpajakan. Yang keempat, pada tanggal 2 April 2020, RUU Cipta Kerja baru mulai dibahas DPR dalam rapat paripurna. Pada 12 Februari, Presiden melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyerahkan draft dan surat Presiden atau Surpres RUU Cipta Kerja ke DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyebut Omnibus Law Cipta Kerja terdiri atas 79 undang-undang, 15 bab, dan 174 pasal. Pembahasan RUU ini akan melibatkan 7 komisi di DPR. Puan mengatakan nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui Balek atau Pansus, karena melibatkan 7 komisi terakhir untuk membahas 11 klaster yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Surpres itu akhirnya baru dibacakan di rapat paripurna DPR pada 2 April 2020. Pada saat itu disepakati bahwa pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan diserahkan kepada Badan Legislasi DPR. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa 14 April 2020. Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi mengatakan raker tersebut merupakan rapat perdana Badan Legislasi DPR RI terkait RUU Cipta Kerja dan pemaparan dari pemerintah dalam forum resmi. Pembahasan RUU yang dulu bernama Cipta Lapangan Kerja atau disingkat RUU Cilaka tersebut mengundang sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mereka yang diundang yakni Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Raker digelar pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Baidowi mengatakan rapat digelar terbuka dan bisa dikawal melalui media sosial parlemen atau TV parlemen. Menurut Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Fajri Nur Syamsi, pada raker tanggal 14 April 2020 melanggar formal legislasi karena langsung membentuk panitia kerja tanpa daftar inventarisasi masalah atau DIM dari fraksi yang sesuai dengan tata tertib DPR. Yang keenam, pada tanggal 24 April 2020, Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hal ini merespon tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut. Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR, dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda sesuai dengan keinginan pemerintah. Ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Jumat pada tanggal 24 April 2020. Dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan. Penolakan RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan ini sebelumnya disampaikan langsung oleh 3 pimpinan serikat buruh pada saat bertemu Jokowi di Istana pada hari Rabu tanggal 22 April 2020. Serikat buruh merasa banyak aturan dalam klaster itu yang merugikan kaum pekerja. Serikat buruh pun menyebut, jadi tidaknya aksi unjuk rasa yang direncanakan pada tanggal 30 April 2020 akan tergantung dari respon Presiden Jokowi. Ketujuh, tanggal 8 Juli sampai 23 Juli 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzi menyebut bahwa proses penyusunan Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan partisi publik. Adapun unsur yang terlibat dalam pembahasan UU tersebut meliputi pekerja atau buruh yang diwakili serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha, kementerian atau lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti International Labour Organization atau ILO. Ida sebagai Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 24 April 2020,
pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha atau apindo dengan perwakilan konfederasi, serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja atau serikat buruh. Bahkan, untuk pertama kalinya, pembahasan suatu UU dilakukan secara terbuka dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia agar publik dapat mengawal proses pembahasan UU Cipta Kerja secara seksama. Ke-8, tanggal 20 Mei sampai 3 Oktober 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja secara detail dan intensif. Ketua Badan Legislatif atau Balek, DPR Supratman Andi Agas, dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 Mei hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal. 9 fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna. Fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja, tetapi hasilnya RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju. Selanjutnya dibahas melalui 64 kali rapat, 2 rapat kerja, 56 rapat panja, 6 rapat dewas atau tensi. Erlangga merinci RUU Cipta Kerja yang disahkan setelah melalui 64 kali rapat antar DPR dan pemerintah terbagi menjadi 11 klaster utama, diantaranya penyederhanaan perizinan, ketenagakerjaan dan kemudahan berusaha hingga kawasan ekonomi. Seluruhnya terbagi ke 186 pasal dan 15 bab. Yang ke-9, pada tanggal 5 Oktober 2020, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR. Meskipun mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, yang pertama, pemuka agama dengan melayangkan sebuah petisi. Yang kedua, Konsorsium Pembauran Agraria juga menolak mentah-mentah secara keseluruhan isi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, beberapa serikat buruh kerja juga berencana melayangkan gugatan uji materi dan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Sunarno mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan jika pemerintah tetap tutup mata dan tutup telinga menolak tuntutan buruh agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Yang keempat, mahasiswa juga tak ketinggalan melakukan aksi turun ke jalan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam proses pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU ini, terdapat beberapa fakta mulai dari 257 anggota DPR yang bolos saat pengesahan hingga Partai Demokrat yang walkout dari paripurna. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah pengambilan keputusan tingkat 2 terhadap Omnibus Law. Sekitar 35 investor global yang mewakili investasi senilai 4,1 triliun dolar Amerika Serikat membuat surat terbuka kepada pemerintah Indonesia menyikapi soal Omnibus Law. Jadi, dapat kita simpulkan pada timeline berikut, tanggal 20 Oktober 2019, istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Presiden RI Joko Widodo. 17 Desember 2019, pemerintah memulai perjalanannya dengan membentuk Satgas Omnibus Law. 3 Februari 2020, Presiden Jokowi mengirimkan draft RUU Cipta Kerja kepada DPR. 2 April 2020, RUU Cipta Kerja baru mulai dibahas DPR dalam rapat paripurna. 14 April 2020, Badan Legislasi DPR membentuk panitia kerja dan menggelar rapat kerja perdana RUU Cipta Kerja. Tanggal 24 April 2020, Presiden Jokowi menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Tanggal 8 sampai 23 Juli 2020, pelibatan partisipasi publik dengan melibatkan unsur serikat pekerja atau buruh dan unsur pengusaha. Tanggal 20 Mei sampai 3 Oktober 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja secara detail dan intensif. Terakhir, tanggal 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR. Jadi, setelah kita membahas perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang, masih ada pendapat atau argumen pro dan kontra. Pendapat atau argumen pro akan disampaikan oleh kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgian Tamarusnadi dengan nomor NIM 11-254-1121. Sebelumnya telah membahas tentang perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja hingga menjadi kemudian akan membahas tentang pendapat atau argumen pro terhadap Omnibus Law. Pengertian pro terhadap Omnibus Law adalah sebuah pendapat atau bentuk reaksi yang dimana baik, mendukung, positif terhadap Omnibus Law. Contoh argumen atau pendapat pro terhadap Omnibus Law dapat diambil dari bisnis atau usahawan, pemerintah, dan rakyat biasa.
Untuk materi selanjutnya akan membawakan tentang argumen atau pendapat pro dari para pembisnis atau usahawan yang akan dibawakan oleh Saudari Canes Firly Mahendi. Untuk Saudari Canes Firly Mahendi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canes Firly Mahendi, NIM 11254-100124. Saya ingin menyampaikan pendapat pro terhadap Omnibus Law dari pembisnis atau usahawan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Yang diambil dari kompas.com Senin tanggal 5 Oktober 2020, para pengusaha menyambut baik pengesahan UU Cipta Kerja ini. Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Bidang Hubungan Internasional Sita Wijaya Kamdani. Menurut dia, UU Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan di dunia usaha, terutama terkait aturan yang tumpang tindih dalam perizinan. Dengan demikian, dapat meningkatkan investasi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaki Abdillah. NIM saya 112005410000131. Yang pertama, di sini saya ingin menyampaikan pro terhadap Omnibus Law dari pendapat Ekonomi 1 yang dikutip atau diambil dari detik.finance.com. Sementara itu, Ekonomi Bahan Sekuritas Budha Satria Samijarwono meyakini pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan diikuti oleh pemutusan hubungan kerja yang meluas. Menurut dia, dalam undang-undang yang baru disahkan ini, perlindungan untuk pekerja tetap utuh. Satria juga menilai bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dapat menyederhanakan persyaratan yang berlapis dan bertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena adanya pengambilan keputusan ekonomi yang lebih terpusat. Aturan ini disebutnya mampu menghilangkan ketidakpastian investasi yang akan membantu menarik investasi asing langsung dan mendorong pertumbuhan PDB jangka panjang. Yang kedua, pendapat ekonomi yang dikutip atau diambil dari uss.fit.com. Kepala Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia Timur Leste, Federico Gilsander, menilai RUU Omnibus Law bisa menjadi sarana pemulihan ekonomi, terutama pada bidang yang mengalami dampak negatif pandemi virus corona. Kunci ke ranah pemulihan dengan baik adalah regulasi keterampilan dan infrastruktur. Kita banyak bicara RUU Omnibus Law sebagai turbocharger ini jadi bensin utama pemulihan, kata Federico. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rizky Cahya Ramadan dengan NIM 11200541123. Saya ingin menyampaikan pendapat pro terhadap Omnibus Law dari pengamat ekonomi Universitas Pajajaran yang dikutip dari Antara News. Pengamat ekonomi Universitas Pajajaran Anang Muftiadi meyakini keuntungan Omnibus Law bisa memberikan dampak positif kepada perkembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Undang-undang ini akan menyentuh ke UMKM untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Katanya dalam pernyataan yang dikutip Antara News, Kamis 7 Oktober 2020. Anang memastikan fokus utama dari adanya regulasi tersebut adalah mendukung adanya kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi yang belum optimal. Kemudahan bisnis menurutnya tidak hanya bertujuan untuk mengundang pemodal asing, tetapi juga mendukung adanya UMKM serta lapangan kerja melalui keahlian yang beragam. Tidak selalu investasi itu dari asing. Ketika kelas menengah dan kecil memulai usaha, ini juga bisa disebut investasi dalam negeri, yang juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, kata Anang. Anang juga menambahkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pengupahan paling kompleks di dunia, jika merujuk pada banyaknya versi upah minimum. Untuk itu, penerapan peraturan yang lebih sedikit mengenai pengupahan dapat mendorong pengusaha kecil dan menengah untuk terus bermunculan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Wardana, NIM 112025414116. Di sini saya akan menyampaikan pendapat Bapak Presiden Joko Widodo mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang dikutip dari Liputan 6. Bapak Jokowi menyebut unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan adanya hoax dan disinformasi. Padahal, beliau menyebut sejatinya undang-undang ini memudahkan masyarakat untuk membuka usaha baru. Beliau menyebut ada 11 klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki tujuan untuk reformasi dan mempercepat transformasi ekonomi. Klaster-klaster tersebut antara lain urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Beliau juga menegaskan salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja termasuk pengangguran. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Iqbal Ramadan, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan dengan NIM 1120005410093. Saya ingin melanjutkan pendapat dari Bapak Presiden Jokowi yang disampaikan oleh Saudari Tasya yang pro terhadap Omnibus Law. Jadi, Bapak Jokowi meluruskan sejumlah informasi yang simpang siur mengenai substansi dari UU Cipta Kerja tersebut. Kemudian rangkumannya yang pertama itu hoax soal upah minimum dihapus. Bapak Jokowi membantah isu tersebut. Jadi UU Cipta Kerja menghapus upah minimum provinsi UMP, upah minimum kabupaten atau UMK, dan upah minimum sektoral atau provinsi. Dia memastikan bahwa upah minimum regional UMR tetap ada. Jadi pendapatnya itu hal ini tidak benar karena pada faktanya upah minimum regional atau UMR tetap ada. Jelas Bapak Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat, Oktober 2020. Yang kedua, kisruh upah minimum per jam. Bapak Jokowi menekankan bahwa tidak ada perubahan sistem pengupahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya, sistem pengupahan masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil, ucap Bapak Jokowi. Yang ketiga itu, hoax cuti dihilangkan. Ada kabar yang menyebut semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti lainnya itu dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan, ini juga tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin, tegasnya Bapak Jokowi tersebut. Dan nomor 4, soal perusahaan bebas PHK sepihak. Apakah perusahaan bisa PHK kapanpun secara sepihak? Itu tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa PHK sepihak, kata Bapak Jokowi. Yang kelima, hilangnya jaminan sosial. Bapak Jokowi juga memastikan bahwa jaminan sosial bagi buruh dan pekerja tetap ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dia berpendapat. Kemudian juga pertanyaan, benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar, jaminan sosial itu tetap ada, tutur Bapak Jokowi. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah. NIM saya 112005410001005. Lanjutan Pak Jokowi diambil atau dikutip dari Liputan 6. Pak Jokowi menekankan bahwa akan ada aturan turunan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR, bisa berupa PP atau peraturan presiden. Jokowi menargetkan aturan tersebut dapat selesai dalam 3 bulan setelah diundangkan. Dia memastikan bahwa pemerintah akan terbuka menerima masukan dari semua pihak dalam membuat aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi meyakini undang-undang ini akan memperbaiki kehidupan jutaan pekerja di Indonesia.
kita, pemerintah, membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerahnya, ujar Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mempersilahkan masyarakat yang tak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Akil Hajid dengan NIM 112005410001000. Saya akan menjelaskan pendapat Menteri yang pro terhadap Omnibus Law. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ada 5 manfaat UU Cipta Kerja. 1. Jaminan korban PHK. UU Cipta Kerja dinilai bisa melindungi pekerjaan korban PHK lewat program bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini akan memberikan manfaat berupa pemberian insentif, uang tunai, dan program pelatihan kerja bagi para korban PHK. Bila mau mencari pekerjaan pun bisa mendapatkan akses ke pasar tenaga kerja. 2. Hak cuti haid dan hamil tidak hilang. Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah industri apakah ekonomi digital. 3. Sertifikasi halal gratis buat UMKM. UU Cipta Kerja dinilai membantu pelaku usaha UMKM dalam hal sertifikasi halal. Pengusahaan juga akan diperluas dengan melibatkan organisasi masyarakat, ormas, dan perguruan tinggi. Erlangga juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja dapat memudahkan pendirian koperasi. Kini koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang anggota. Koperasi juga diberikan keleluasaan untuk melakukan prinsip usaha syariah. 4. Percepatan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Erlangga, UU Cipta Kerja pemerintah akan mendorong pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya rumah MBR. 5. Penyediaan lahan lewat bank tanah. Bank tanah akan melakukan reformasi agraris, redistribusi tanah kepada masyarakat. UU Cipta Kerja juga menjamin penggunaan lahan konservasi hutan yang sudah digunakan oleh masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai membahas mengenai argumen atau pendapat PRI mengenai Omnibus Law, selanjutnya akan membahas tentang argumen atau pendapat kontra mengenai Omnibus Law. Oke teman-teman, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada yang sudah menyampaikan materi awal mula berdirinya Omnibus Law sampai ke pro-nya. Saya Widya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kontra Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law? Omnibus Law itu menurut saya sama dengan menyapu rakyat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Kritik UU Cipta Kerja. Namun, dalam proses pembentukan rancangan undang-undang, Omnibus Law menjadi pembahasan kontroversial. Mengingat tujuan didirikannya negara Indonesia, sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi bertentangan dengan apa yang direncanakan di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini. Di dalam Omnibus Law, Cipta Kerja sendiri terdapat 11 klaster yang menjadi substansi dalam RUU Cipta Kerja, yakni penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, tenaga kerjaan, kemudahan dan pelindung UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi atau penghapus pidana, pengadaan lahan, serta kemudahan proyek pemerintahan dan kawasan ekonomi yang dirancang pemerintah untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya kepada investor asing dalam rangka mendongkrak ekonomi Indonesia. Namun, terdapat pasal-pasal yang dianggap telah melanggar sistem pemerintahan Indonesia hingga kesejahteraan masyarakat. Bagiku satu langkah pasti. Kesejahteraan buruh atau investor. Sebagaimana berdirinya Omnibus Law ini bertujuan untuk mengundang investor asing. Investor asing datang seluas-luasnya ke Indonesia, namun dalam Omnibus Law Cipta Kerja mengabaikan kesejahteraan buruh. Hal ini kembali melanggar dengan tujuan berdirinya Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, dan mahasiswa rakyat miskin kota. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Widya. Yang pertama adalah waktu istirahat yang dipotong. Sedangkan di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, waktu istirahat pekerja selama 2 hari untuk 8 jam kerja dan 1 hari untuk 7 jam kerja.
sehingga lebih mengeksploitasi kaum pekerja dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain itu, dalam pasal 79 ayat 5 di Undang-Undang Cipta Kerja mengatur mengenai istirahat panjang sementara. Dalam aturan yang sebelumnya sudah dibuat untuk istirahat panjang langsung tercakup dalam istirahat dan cuti. Ini memberi kesan bahwa istirahat yang bersifat opsional. Aturan sebelumnya juga memperinci istirahat panjang, yaitu minimal 2 bulan dilakukan pada tahun ke-7, ke-8, dan tahun seterusnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyatakan hal tersebut. Yang kedua, waktu lembur diperpanjang. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pasal 78 ayat 2 pada poin B menjelaskan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan bahwa untuk waktu lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Hal ini membuat adanya potensi eksploitasi pekerja di mana jam lembur mereka ditambahkan. Yang ketiga adalah pengupahan yang penuh syarat. Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja membahas mengenai kebijakan pengupahan. Dalam pasal ini ada beberapa hal yang diubah. Pasal ini dalam ayat 3 mengatur mengenai hal-hal yang mendasari pengupahan. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa item yang dihilangkan dari undang-undang sebelumnya. Seperti pada poin D, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Poin E, upah karena menjalankan hak waktu istirahatnya. Poin G, denda dan potongan upah. Poin J, upah untuk pembayaran pesangon. Poin K, upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Artinya, beberapa hal di atas tidak lagi menjadi dasar penentuan upah pekerja atau buruh. Selain itu, di ayat 3 pada poin B menghilangkan frasa proporsional sehingga hanya mencantumkan struktur dan skala upah. Hal ini berpotensi bahwa perusahaan dapat menetapkan struktur dan skala upah yang tidak proporsional. Kemudian, dalam pasal 99 Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Padahal, ketentuan di undang-undang sebelumnya dinyatakan bahwa struktur dan skala upah harus memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja atau buruh. Namun, aturan baru Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan sudut pandang perusahaannya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Marsyanda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Latifah. Yang keempat ada perluasan dan ketidakjelasan outsourcing. Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Law menghapus pasal 64 dan 65 UU nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Pasal 64 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Diikuti dengan pasal 65 yang membahas mengenai prosedur penyerahan, jenis-jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan, perlindungan kerja dan hukum, hubungan kerja, dan lain sebagainya yang mengatur tentang sistem outsourcing. Dengan dihapusnya kedua pasal tersebut dalam UU Cipta Kerja, maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Selain itu, hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya kesejahteraan kaum buruh, di mana buruh tidak akan mendapat gajinya secara penuh karena ada perjanjian dengan agen untuk setengah atau seperempat gajinya yang diberikan kepada yayasan atau lembaga. Dari hal-hal di atas, ketika kesejahteraan masyarakat khususnya kaum buruh tidak mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, ditakutkan akan mengakibatkan politik risk sehingga kekacauan politik akan menimbulkan ketakutan bagi pihak investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Awan.
Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Marsyanda. Yang kelima itu redupkan otonomi daerah. Dalam draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, terdapat pasal-pasal yang dinilai akan meredupkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah, yang mana yang pertama itu merencanakan dan mengendalikan pembangunan, yang kedua itu merencanakan, memanfaatkan, dan mengawasi tata ruang, dan yang terakhir, yang ketiga itu mengendalikan lingkungan hidup, merupakan wewenang yang diberikan khusus kepada daerah karena dinilai lebih memahami daerahnya masing-masing. Pasal 251 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa perda provinsi hingga perda kabupaten atau kota serta peraturan kepada daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan pada level daerah tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku langsung melalui peraturan presiden. Jika Pemda masih bersikukuh memberlakukan peraturan yang telah dibatalkan melalui Perpres oleh Presiden, Pemda bisa dikenai sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi rancangan perda. Sanksi administratif yang dimaksud yang tidak dibayarkan hak keuangan kepala daerah dan anggota DPD selama 3 bulan. Namun hal ini dapat dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan pasal 18 ayat 6, pasal 28D ayat 1, dan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Fatur. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mukmin Alwan. Kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, hingga saat ini pengangguran di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan. Laporan BPS jumlah pengangguran hingga akhir tahun 2019 konsisten di angka 7,5 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka TPT mencapai angka 5,28%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi bergerak sangat lambat. Pada akhir tahun 2019, pertumbuhan ekonomi hanya mampu finish di angka 5%. Bagi kelas penguasa, investasi dan fleksibilitas kerja dipercaya sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diwujudkan dengan menciptakan lapangan kerja melalui proses deregulasi dengan metode Omnibus Law yang akan menyasar 3 aspek, yaitu investasi, perluasan UMKM, dan deregulasi terhadap produk hukum dalam 11 klaster. Bagi pendukung Omnibus Law, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dapat digenjot dengan cara membuka keran investasi. Agar aliran investasi dapat lancar, segala penghambatnya perlu dibuang jauh-jauh. Mereka beranggapan penghalang investasi adalah adanya regulasi yang ketat. Gonjang-ganjing Omnibus Law Cipta Kerja, sebuah kritik 31 di antara regulasi ketenagakerjaan yang sangat rigid dan kaku. Situasi ini dianggap bertentangan dengan semangat kerja pasar. Regulasi yang rigid dan kaku membuat serapan tenaga kerja sangat lambat. Maka tawaran yang disodorkan adalah dengan melakukan regulasi terhadap hukum perubahan. Arah dari penyerapan tenaga kerja yang dampak dominannya dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah juga berupaya memperluas lapangan kerja dengan seksama memperluas UKM. Secara eksplisit, UMKM dapat dimuat pada bab 5 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah serta perkooperasian. Perluasan UMKM dipandang sebagai salah satu strategi untuk menampung luapan kerja yang mengalami surplus pekerjaan terus membludak. Sekian dari saya, terima kasih. Argumentasi menurut saya, Omnibus Law ini sebagai sebuah hidden agenda dari oknum di pemangku kebijakan. Menurut saya, permasalahan yang terdapat pada RUU ini adalah di berbagai sektor seperti perizinan, agraria, dan tata ruang.
sampai perburuan. Terima kasih. Permasalahan Omnibus Law menurut saya bisa menyebabkan beberapa implikasi terhadap masyarakat Indonesia. Hal itu antara lain akan menyebabkan pelebaran jarak antara pengusaha dan buruh, kemiskinan yang semakin parah, perbudakan buruh, kerusakan lingkungan, serta pelanggaran hukum dan HAM. Ya, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Baik, saya di sini akan menyampaikan sesi argumentasi dari saya. Pemerintah seperti tidak kuasa untuk memenuhi keinginan pengusaha dengan menghabisi semua hal yang dianggap menghambat investasi. Di sini banyak aturan yang ditabrak tanpa merasa bersalah dan diganti dengan aturan baru seolah-olah ini hukum baru. Sekian dari saya, terima kasih. Argumentasi dari kelompok 6. Dari sudut pandang lingkungan, RUU tersebut dapat mengancam kondisi lingkungan negeri ini. Hal itu karena semakin banyaknya investasi masuk, semakin banyak pula lahan yang tadinya untuk konservasi atau dimanfaatkan untuk pertanian akan dialihfungsikan. Oke teman-teman, saya di sini melanjutkan di sesi argumentasi. Menurut saya, logika sesat Omnibus Law Cipta Kerja. Klaim para pendukung Omnibus Law Cipta Kerja mengenai pertumbuhan ekonomi yang melambat dan pengangguran yang tinggi sebagaimana akibat dari kakunya sektor tenaga kerja dalam lingkungan investasi yang tidak ramah patut dipersoalkan. Sebuah sumber menyebutkan, jika angka investasi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan tenaga kerja. Sesi argumentasi. Penyusunan suatu UU haruslah dilihat dari berbagai paradigma, seperti hukum, publik, politik hukum, kemampuan mekanisme, relasi atau dampaknya terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Hal itu agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan yang rawan terhadap korupsi. Terima kasih. Sikap kami sebagai mahasiswa, tadi kan sudah disampaikan materinya dari sampai berdirinya Omnibus Law sampai pro dan kontra. Saya akan menyikapi dengan hal tersebut. Dari hal-hal yang disampaikan di atas terdapat substansi-substansi yang merugikan masyarakat kita, sehingga pengesahan RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR pada hari Senin 5 Oktober 2020 dinilai terburu-buru dan memaksakan, apalagi kondisi negeri ini masih berada dalam polemik kesehatan, yakni COVID-19. Selain itu, DPR dan pemerintah Republik Indonesia juga dinilai menyimpang demokrasi negeri ini. Hal tersebut ditandai dengan aspirasi rakyat yang kurang dianggap oleh negara tersebut. Dengan ini, kami sebagai mahasiswa menyayangkan keputusan kebijakan yang dikeluarkan DPR dari hari Senin kemarin. Oleh karenanya, para mahasiswa menyatakan sikap menolak secara penuh pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang tidak mengindahkan kepentingan dan aspirasi rakyat, serta turut berduka cita atas matinya demokrasi di negeri ini. Wahai DPR, apakah kalian sudah tak punya hati sampai hati nuranimu sudah mati? Coba dengarkanlah kalau masih punya telinga. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapital merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera dan cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi, yang cukup memberi sandang, pangan, dan papan. Insinyur Soekarno. Yang kedua, perjuanganku lebih mudah melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit melawan bangsa sendiri. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kontra terlebih dahulu ya, nanti baru ke pro. Kesimpulan kontra. Permasalahan tersebut menyebabkan implikasi terhadap masyarakat Indonesia. Hal diantara lain akan menyebabkan pelebaran jarak antara pengusaha dan buruh, kemiskinan yang semakin parah, pelanggaran hukum dan HAM. Pemerintah tidak kuasa untuk memenuhi keinginannya. Di sini banyak melanggar aturan-aturan yang ditabrak tanpa merasakan bersalah dan digantinya dengan aturan-aturan baru yang secara cepat. Oke teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari pro sampai ke kontraknya ya, dari presentasi yang tadi.
Kalau kita lihat dari kacamata pro dan kontra, sebuah pro dan kontra keadaan yang dimana sangatlah umum terjadi. Dalam hal ini, seluruh orang akan memiliki segala bentuk dari latar belakang yang berbeda-beda. Dalam hal ini adalah sebuah bentuk dari pola pikir, pendidikan, sehingga sebuah bentuk dari sudut-sudut pandang yang menjadikan sebuah reaksi maupun pendapatnya terhadap segala macam bentuk hal yang dimana akan berada, sehingga akan golongan kontra akan menyimbangkan hal yang terjadi. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah memaparkan materi mulai dari berdirinya Omnibus Law sampai ke pro dan kontra. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak dosen DRS Dr. Handes Dudi Rizal LKMAG selaku dosen mata kuliah Pancasila di kelas kami. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian, baik yang di rumah maupun yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Selamat datang di Indonesiaku, selamat datang di negeri tercintaku, di mana orang-orang yang mengaku perwakilan rakyat namun berkhianat kepada rakyatnya, di mana pangkat tinggi lebih dihargai, sedangkan suara-suara dari rakyat kecil diabaikan. Mereka seakan-akan sulit mendengar tangisan-tangisan, jeritan-jeritan dari rakyat kecil. Mereka bilang itu adalah keadilan untukmu, tapi keadilan yang di mana? Keadilan yang bagaimana yang kamu sebutkan itu? Bung Karno, bangkitlah, kami butuh seseorang sepertimu. Lihatlah negaramu, banyak tikus-tikus bernasi yang berkeliaran tanpa beban. Yang benar dibungkam, sedangkan yang berpejabat tinggi maupun salah tetap dianjungkan di negaramu ini, Bung Karno. Lihatlah, rakyat-rakyat kecil seperti kami berharap bahwa keadilan itu ada. Tapi di mana, Bung Karno? Kami mahasiswa rakyat miskin bersatu dengan demokrasi, dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat.